Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rani Oktaviani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1, gelombang kedua di Universitas Pasundan Bandung. Dengan NIM 225076611. Saya mengajar di kelas 5 SD 1 Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar Ibu juga hari ini baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh siswa yang datang paling awal ke sekolah. Siapa yang paling awal ke sekolah datangnya? Saya, Bu. Siap, Abang. Siapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Hari ini, siapa yang tidak sekolah? Semuanya hadir? Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti kita diberikan kesehatan hari ini untuk bersekolah. Jangan lupa cuaca hari ini, cuacanya sangat tidak mendukung, jadi jaga kesehatan agar kita selalu dalam keadaan sehat. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini siapa yang akan bercerita tentang kegiatan di pagi hari? Saya, Bu. Geri, ayo Ger, ceritakan Ger. Saya bangun tidur jam 5 subuh, lalu memberes-bereskan tempat tidur, lalu saya mandi, terus sholat. Sesudah sholat saya langsung makan, sudah makan, ganti baju, langsung berangkat sekolah. Iya. Jadi kalau berangkat sekolah itu utamakan dulu sarapan supaya badan kuat. Agar lebih bersemangat lagi dalam belajar hari ini, kita mulai dengan tepuk aku bisa. Masih ingat tepuk aku bisa? Masih. Masih.
ayo berdiri dulu, berdiri. 1, 2, 3. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Kita semua pasti bisa. 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 Yes. Bisa. Yes. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Ibu hari ini semoga dapat bermanfaat. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Masih. Kemarin kita belajar tentang manfaat air. Ada yang tahu manfaat air untuk hewan apa? Rehan? Apa Han? Air untuk minum. Ya. Iya, betul. Manfaat air untuk hewan adalah untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan. Ada hewan yang hidup di air apa? Ikan. Selain ikan apa? Belut, lumba-lumba, dan yang lainnya ya. Terus kalau manfaat air untuk tumbuhan apa? Contohnya, manfaat air untuk tumbuhan apa? Janua. Untuk apa? Iya. Kalau untuk tumbuhan beda lagi. Kalau untuk tumbuhan manfaatnya yaitu sebagai proses fotosintesis. Kalau manfaat air untuk kita apa? Cantika? Minum, masak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Iya. Tadi kan Gary bercerita kalau bangun tidur Gary langsung mandi. Gary mandi pakai apa? Air. Pakai air lah, masa pakai tanah ya. Jadi manfaat air untuk kita adalah untuk minum. Minum kita pakai air kan? Minum, mencuci bahan makanan, pakaian, cuci mobil, dan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang tangga nada dan siklus air. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah peserta didik menyanyikan lagu air terjun dengan bimbingan pendidik, peserta didik dapat menjelaskan tangga nada pada lagu air terjun dengan benar dan penuh percaya diri. Jadi nanti kita akan menyanyikan lagu air terjun. Yang kedua, setelah peserta didik menyanyikan lagu air terjun dengan bimbingan pendidik, peserta didik dapat menelaah berbagai tangga nada dengan benar serta mandiri. Yang ketiga, setelah peserta didik menyanyikan lagu air terjun dengan bimbingan pendidik, peserta didik dapat menirukan lagu-lagu dalam berbagai nada dengan benar dan penuh percaya diri. Yang terakhir yaitu setelah melihat tayangan video dengan bimbingan pendidik, peserta didik dapat membuat diorama sederhana tentang siklus air. Nanti kita akan membuat sebuah diorama tentang siklus air dan dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing kelompok. Ada yang tahu ini gambar apa? Siklus air. Hebat, pinter. Ini adalah gambar tentang siklus air. Siklus air itu apa? Tahapan yang dilalui oleh air. Kata Janua, siklus air itu adalah tahapan yang dilalui oleh air. Sebelum kita belajar tentang siklus air, kita akan menyanyikan dulu lagu tentang air terjun yang masih berkaitan dengan tentang siklus air nantinya ya. Jadi kita sebelum ke siklus air, kita akan menyanyi dulu tentang air terjun.
dekat makin jelas jemur air yang terhempas, air terjun lembah mengalir terus. Kalau tadi melihat tentang air terjun, ada yang tahu tangga nada apa dari air terjun itu? Janwa? Minor. Kenapa minor? Kenapa lagu air terjun itu tangga nadanya tangga nada minor? Kenapa? Karena tidak semangat, karena Janwa. Terus? Karena lambat. Karena nadanya lambat. Selain air terjun, ada yang bisa menyebutkan lagu apa lagi yang bertangga nada minor? Cantika. Indonesia Pusaka. Padamu Negeri, betul. Ibu Pertiwi, ya betul. Itu contoh tangga nada yang minor. Sekarang ada minor berarti ada mayor. Kalau mayor cirinya bagaimana? Semangat. Bersemangat. Contohnya lagu apa? Garuda Pancasila. Semangat kan? Itu tangga nadanya mayor. Selain Garuda Pancasila apa lagi? Apa, Ger? 17 Agustus tahun 45. Sangat semangat. Itu tandanya bertangga nada mayor. Selain itu apa? Dina. Apa? Hari Merdeka, kata Dina. Betul, Hari Merdeka termasuk tangga nada mayor. Ada yang lain? Ya, dan Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, itu tangga nada mayor. Jadi kalian sudah bisa membedakan apa itu minor, apa itu mayor? Setelah tadi kita menyanyikan lagu air terjun itu sifat airnya seperti apa? Bergerak mengikuti arus sungai. Terus dia itu berpindah dari tempat yang betul. Iya, betul. Berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bu, saya ingin bertanya, apakah air ini di bumi akan habis? Ya. Tadi Cindy bertanya tentang, Bu, apakah air di bumi ini akan habis? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang bisa jawab? Janua apa? Tidak akan habis, Bu. Hebat. Betul sekali. Air di bumi ini tidak akan pernah habis. Kenapa air di bumi ini tidak akan pernah habis? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Rehan pinter. Karena tepuk tangan dulu buat Rehan. Kata Rehan, karena air itu ada siklusnya, Bu. Tahu siklus air? Tahu. Ibu punya media untuk menjelaskan tentang bagaimana air bersiklus atau siklus air itu terjadi. Ini. Ibu punya sebuah alat. Ini namanya media tentang siklus air. Ini apa, Bu? Ini adalah kita sebut dengan matahari. Ini awannya, ya. Gimana caranya, Bu? Nah, caranya Ibu punya ember. Kita masukin dulu airnya. Dah. Nah, siklus air itu
Ada berapa tahap siklus air? 4. Ada 4. 4 tahap. Yang pertama, air itu akan menguap dengan bantuan apa? Dengan bantuan matahari. Air sungai, air laut menguap dengan bantuan matahari, lalu membentuk awan. Coba, kalau air menguap itu apa disebutnya? Evaporasi. Ketika air laut sungai menguap, itu disebut Evaporasi. iya. Setelah air menguap, terbentuklah awan. Awan sedikit-sedikit menggumpal menjadi banyak dan bersatu jadi banyak. Ada kan suka tahu kalau mau hujan, awan tuh berwarna hitam. Kalau sudah berwarna hitam, berarti akan turun hujan. Nah, itu disebut presipitasi. Setelah presipitasi atau air hujan yang jatuh ke bumi, lalu airnya kemana lagi? Sebagian ada yang meresap ke tanah, ada juga yang mengalir kembali ke air laut, air sungai. Nah, terus seperti itu berulang. Nah, dinamakan dengan siklus air. Makanya tadi ada yang bertanya, Bu, apakah air di bumi itu habis atau tidak? Jawabannya tidak, karena air memiliki siklus yang terus berulang seperti itu. Jadi airnya bersiklus, ada evaporasi, kondensasi, infiltrasi dan iya. Supaya ingat tentang siklus air, Ibu punya sebuah lagu tentang siklus air. Lagu Beca, apa tahu? Beca? Beca, tolong bawa saya. Nah, diganti liriknya. Tahukah kawan-kawan? Tahu? Tahu. Yuk, kita nyanyi bersama. Supaya ingat, oh siklus air ini ada 4. Apa saja? Kalau dengan lagu kan supaya ingat, mudah ingat kan? Nah, lagunya ini ya. Air dapat diperbarui, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Gus. Nah, sekarang sudah hafal siklus air ada berapa tahap? Ada 4. Yang pertama evaporasi. Yang kedua, ketiga presipitasi. Keempat infiltrasi. Ini sudah kelompoknya sudah seperti ini? Belum? Duduknya belum sesuai kelompoknya? Belum. Nah, kalau belum sesuai kelompoknya, coba kita kan kemarin sudah membentuk kelompok untuk membuat diorama. Nah, sekarang duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, kelompok 3 di mana? Yuk, ini tukar. Ya, Dina di mana duduk, Din?
Kelompok 2. Rapi di kelompok 1. Ya. Sudah? Kemarin kita sudah membuat rancangan untuk membuat diorama sederhana tentang siklus air. Kelompok 1 sudah sampai mana, Janua? Buat sampai apa? Buat udah. Iya. Tinggal melanjutkan ya. Sisanya yang belum tinggal lanjutan sekarang. Ini kelompok 2. Kelompok 2 sudah membuat rancangan untuk dioramanya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, ya. Setelah kemarin kita mengerjakan rancangan diorama, sekarang kita lanjutkan sampai beres ya buat dioramanya. Sekarang panduan untuk membuat dioramanya ada di LKPD. Ini LKPD-nya ya. Di situ ada petunjuk pembuatan diorama. Ya. Silahkan mulai. Siapkan alat dan bahannya dulu. Sudah ada guntingnya, siapkan dulu gunting. Gunting, lem. Setelah tadi kita sudah belajar tentang siklus air, tangga nada, ada tangga nada mayor, minor. Sekarang kita isi LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Silahkan isi dengan kelompoknya dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti dipresentasikan bersama diorama yang telah dibuat. Ya, setelah ini kita presentasi mengenai diorama siklus air tadi dan hasil diskusi yang ini. Silahkan diisi LKPD-nya. disebut evaporasi, lalu membentuk awan, setelah disebut kondensasi, setelah awan mengambang, lalu terjadilah hujan yang disebut infiltrasi, dan air hujan ada yang menyerap ke dalam tanah disebut infiltrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat tadi presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kira-kira kalau menurut Ibu semua bagus. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 juga bagus. Nah, ada yang paling bagus di antara itu karena terlihat kerapihannya, kerjasamanya bagus dalam tadi membuat dioramanya, diskusinya juga bagus, kompak waktu diskusi. Kira-kira kelompok mana yang paling bagus? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 yang maju ke depan, kelompok 2.
Ayo ke depan kelompok 2. Ada sesuatu dari ibu kelompok 2. Duh. Ini hadiah buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dioramanya. Tepuk tangan atau tepuk tangan. Oh iya, Salim. Udah terapi. Tepuk tangan. Udah, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Setelah kita belajar tadi dari awal tentang tangga nada dan siklus air, saatnya sekarang kita mengisi evaluasi dengan menggunakan Google Form. Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa HP ya. Sudah bawa HP-nya? Sudah. Sekarang keluarkan HP-nya dan buka link yang sudah Ibu bagikan di grup ya. Sok, silahkan. Hari ini kita telah belajar tentang tangga nada, terus siklus air. Nah, dan tadi terakhir membuat apa? Membuat diorama sederhana tentang siklus air. Nah, apa saja yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja? Pertama, tangga nada minor, contohnya lagu apa saja? Terus? Syukur. Terus? Padamu negeri. Yang mayor contohnya apa? 17 Agustus. Terus? Halo Bandung. Terus? Garuda Pancasila dan banyak yang lainnya. Terus tadi tentang siklus air. Siklus air itu ada berapa tahap? Coba sebutkan. Karena air itu bersiklus, maka air di bumi tidak akan habis karena ada siklusnya. Hari ini apa yang telah dipelajari? Apa saja yang telah dipelajari? Manfaat air, siklus air, dan tangga nada. Apa yang paling disukai hari ini? Pelajaran apa yang paling disukai hari ini? Membuat diorama. Terus apa lagi? Bernyanyi. Cantika suka hari ini karena nyanyi 2 kali. Apa harapan Ananda untuk pembelajaran selanjutnya? Pengen seperti apa besok belajar? Pelajaran yang seru, rapi, pelajaran seru, anjing mah kayak seru. Terus? Siap. Rehan mau bikin diorama lagi katanya. Besok kita akan belajar lagi tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Hati-hati di jalan, terus langsung pulang ke rumah, makan siang, sholat, dan istirahat lalu belajar kembali. Sebelum pulang, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa.
Silakan pulang sesuai kelompok ya. Kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3.